Yang jadi pertanyaan gua, kemana Menteri Hutan? Hah? Kemana? Kemana Kebakaran di Kalimantan ternyata Enggak, kemarin ada yang pidato. Intinya begini nih katanya, tambang-tambang ilegal itu di backup sama yang berbintang-bintang. Masa yang kayak gini nggak tahu siapa pelakunya? Tahu jawaban dari pertanyaan tadi. Kita lihat aja nanti siapa yang diuntungkan dari kejadian ini dan tanaman apa yang ditanam setelah kebakaran hutan ini. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah kebakaran hutan Kalimantan ke ASEAN. Kenapa mereka sampai sefrustasi itu ya? Karena warganya yang kena getahnya. Bayangin di Serian Sarawak, indeks pencemaran udara kemarin tembus angka 190. Level yang udah sangat nggak sehat buat paru-paru anak-anak di sana. Nih, cuma 12 detik pesawat Malaysia angkut 6.000 lebih liter air untuk padamkan karhutla di Sumatera. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke, jom. Di video kali ini kita reaction bareng nih teman ya. Reaction salah satu video yang membahas tentang gawat, super gawat ini teman. Kenapa kok gawat? Ya, karena ulah Indonesia kebakaran di Kalimantan, di Kaltara ya, Kalimantan Utara atau Sulawesi, pokoknya di Kalimantan lah teman ya. Itu terjadi sebuah kebakaran demi alasan negara ini tujuannya sebenarnya sudah bukan terbongkar, tapi dugaan ini pasti mengarah ke benar teman ya. Disengaja dibakar untuk mempermudah penanaman kebun sawit. Karena kalau kita sewa traktor dan sebagainya itu mahal, perharinya sampai tembus 15 juta. Bayangkan kalau 1 bulan atau 1 tahun. Wow, banyak kan biaya yang harus dikeluarkan, tapi dengan cara dibakar. Dan yang menjadi korban tidak hanya manusia, tidak hanya hewan-hewan di dalamnya, tapi juga penduduk, rakyat, dan bahkan negara tetangga. Dan apa yang terjadi? Kita tonton saja videonya. Malaysia dan Brunei ini geram dan akan membawa perkara ini ke ranah internasional. Dampaknya buruk bagi negara ini. Oke, seperti apa nih videonya? Jom kita simak bersama, let's go. Kebakaran hutan di Kalimantan kok pemerintah diam aja? Yang jadi pertanyaan gua, kemana Menteri Hutan? Hah? Kemana? Kemana kebakaran di Kalimantan ternyata sengaja tanaman Indonesia sekarang Di sini kesimpulannya matahari itu yang mentok. kita dengarkan daripada juru bicara negara Alim ini, Bang Alim lah. Dia sebenarnya berusaha untuk menutupi kebenaran dibungkus dengan kebohongan tuh. Baru-baru ini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan makin parah. Banyak yang kemudian mempertanyakan, pemerintah sebenarnya udah ngapain aja? Karena sejauh ini banyak yang belum tahu apa aja yang udah dilakukan oleh pemerintah. Kok bisa? Mari kita bahas. Pertama, pemerintah sudah melakukan pencegahan sebelum apinya semakin besar. Sejak akhir Juli, BMKG sudah ngasih peringatan kalau resiko karhutla bakal naik karena El Nino yang kuat dan puncak kemarau terjadi di sekitar Agustus sampai September. Makanya, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca. Tujuannya supaya peluang hujan meningkat dan wilayah yang rawan kebakaran bisa lebih basah. Bahkan tanggal 10 Agustus, BMKG juga mengoperasikan radar cuaca SeaBen di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Fungsinya buat memantau kondisi cuaca dan memberikan peringatan lebih cepat termasuk untuk membantu penanganan karhutla. Kedua, ketika apinya sudah muncul, langsung dilakukan pemadaman. BNPB menambah 2 helikopter waterbombing ke Kalimantan Barat. Di Kuburaya misalnya, pemadaman dilakukan dari darat sekaligus dari udara. Lalu tanggal 20 Agustus, operasi diperkuat lagi. Ada patroli udara, ada waterbombing, sampai pemadaman dari darat. Terus hasilnya gimana? Data Sipongi menunjukkan hotspot nasional turun dari 2170 menjadi 950 titik dalam satu hari, turun Tapi semakin parah kok teman dia. sekitar 56%. Bahkan kalau khusus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, hotspotnya turun dari 1563 menjadi 116 titik. Secara angka, turunnya itu sekitar 92,6%. Tapi jangan salah paham, hotspot turun itu bukan berarti semua kebakaran udah selesai. Pemerintah sendiri bilang, operasi tetap diperkuat karena masih ada titik api yang harus ditangani. Ketiga nih, soal siapa yang bikin kebakaran juga harus jelas. Karena nggak semua kebakaran itu bisa kita anggap terjadi begitu aja. Kalau Dari dulu
Proses ini pasti disengaja teman ya. Kebakaran ini disengaja oleh siapa? Oleh pemerintah lah. Memang ada oknum yang sengaja membakar lahan, ya harus ditindak. Kemenhub juga sudah meminta pengawasan terhadap pelaku pembakaran dan menegaskan bahwa penegakan hukum termasuk terhadap korporasi itu harus ditegakkan. Jadi kita boleh banget mengkritik pemerintah, bahkan memang harus terus dikawal. Penanganannya cepat atau enggak, efektif atau enggak, harus terus kita kawal. Tapi kalau pertanyaannya pemerintah ngapain aja? Ya ada yang dikerjain, cuma Ada. kita mau nggak ngelihat kerjaannya. Seperti yang gue bilang tadi, ada pemantauan, ada modifikasi cuaca, ada patroli, ada waterbombing, ada Makanya ini sebenarnya si di balik kebakaran ini ada yang membakar, di balik ada yang membakar, di balik itunya juga ada. Jangan hanya memproses yang membakar, tapi ambil juga pasti ada dalangnya. Itu gak mau pemerintah mengarah ke tahap itu, gak mau karena takut terbongkar kedoknya teman-teman ya. pemadaman darat dan ada penegakan hukum. Bahkan untuk kita bisa tahu lokasi di mana aja terjadinya. Karena semua Males, ya. jangan lupa follow. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Ya sudah, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bagus. Bangsa kita ini paling kaya di dunia. Paling kaya bangsa kita ini oleh Gus Dur almarhum, Allahumma firlahu teman-teman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mengatakan bahwa bangsa ini paling kaya buminya di dunia, paling kaya. Tapi kenapa rakyatnya sengsara? Kita dengarkan. Kok jadi paling melarat sekarang? Melarat. Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Megawati mengkritik kinerja pemadam kebakaran yang dianggap lambat merespons kebakaran. Katanya 30 menit baru datang. Sekilas kritik itu terdengar wajar, karena kebakaran memang butuh respons cepat. Tapi mari kita jujur, apakah keterlambatan damkar selalu salah petugas di lapangan? Faktanya banyak unit damkar di Indonesia kekurangan armada, kekurangan personel, bahkan anggarannya minim. Belum lagi akses jalan sempit, macet, dan jarak pos damkar yang jauh dari lokasi kebakaran. Dalam kondisi seperti itu, datang 30 menit bukan karena malas, tapi karena sistemnya memang bermasalah. Hulu masalahnya ada di kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Mengkritik boleh, tapi lebih adil kalau kritiknya diarahkan ke sistem, bukan cuma ke petugas yang sudah mempertaruhkan nyawa. Kalian masih ingat nggak kemarin ada yang pidato, intinya begini nih katanya, tambang-tambang ilegal itu di backup sama yang berbintang-bintang. Masa yang kayak gini nggak tahu siapa pelakunya? Kita lanjut videonya guys, rame nggak rame tetap kita bahas. Ya, Faktanya betul. adalah menurut Guru Besar IPB Bambang Hero, kalau kebakaran hutan dan lahan itu 99,9%-nya dipicu oleh perbuatan manusia. Ada yang mengaitkan kalau kebakaran besar yang terjadi di Kalimantan saat ini itu berkaitan dengan iklim, yaitu El Nino. Tapi itu bullshit. Ya mungkin bisa aja terjadi, tapi potensinya sangat kecil, yaitu hanya 0,1%. Bagaimana jika kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan ini tentang untung dan rugi? Karena biaya untuk membuka lahan menggunakan alat berat itu terbilang mahal, sekitar 15 juta per hektarnya. Wow. Dan cara yang paling mudah adalah dengan cara membakar dan mengkambing hitamkan warga setempat. Parah kan negara ini? Parah. Jahat negara ini dipimpin oleh pemimpin yang kejam teman ya. Dengan cara begini loh, menanam sawit dengan cara begini, membakar. Risikonya apa? Tidak hanya rakyat tapi negara tetangga. Saking tidak maunya mengeluarkan banyak biaya, satu. Kedua,
Tidak hanya manusia yang kena dampaknya, tapi hewan rumahnya hilang. Demi apa? Demi kebun sawit yang semua kekayaannya dari hasil kebun sawit, tidak dari rakyat juga. Rakyat tetap digenjot dengan pajak yang buncit perutnya ya pemimpinnya itu. Gimana kalau ternyata ini adalah bisnis besar yang dimainkan oleh elit politik lokal? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi, kita lihat aja nanti siapa yang diuntungkan dari kejadian ini dan tanaman apa yang ditanam setelah kebakaran hutan ini. Gimana menurut kalian? Kalimantan terbakar, Indonesia terbakar, dan Malaysia pun terbakar. Bukan sebab api sampai sini, sebab asap dia dah masuk bilik anak kau. 38,000 hektar jadi abu. Kau nak tahu besar mana? Saiz seluruh Kuala Lumpur habis terbakar. KLCC, Bukit Bintang, Ceras, Wangsa Maju, Rentong. Lepas tu tambah separuh lagi, itu baru satu wilayah. Kalimantan ada 5. 2 lagi tengah menyala sekarang. Barat 560 titik api, tengah 767, dan barat tu sempadan dia terus dengan Kuching. Dari sana ke bilik kau, asap ambil masa berapa lama? 1 hingga 3 hari asap tu sampai Semenanjung. Dia orang bakar hari Isnin, kau hirup hari Khamis. Kalimantan 1079 titik api, kita kosong. Kita tak bakar, tapi kita yang sesak nafas, dan Sarawak dah kena. Pagar sekolah berkunci, kucing serian bau samarahan. Budak berdiri depan pagar tak boleh masuk. Makcik tepi jalan tu tengah sedut inhaler. Satu negeri berhenti hidup sebab api negara orang. Kau kat KL, rasa selamat. Dan minggu ni kucing pecah rekod dunia. Nombor 1 paling tercemar di dunia. Atas Delhi, atas Kolkata, Kuching, bandar kita 8 kawasan Sarawak merah serentak. Mesti ada yang cakap Indonesia dah buat apa-apa lah kan? Dah 12,000 orang, helikopter, pesawat hujan tiruan, berbaris, kamera, konfeti, gempak. Tapi kawasan sebesar KL terbakar, berapa syarikat kena dakwa? 1 kes untuk setiap 6,000 padang bola. Habis tu siapa yang kena tangkap? 20 orang. Tengok muka dia orang, pekebun. Orang tak ada duit sewa jentera. Jadi bakar je lah jalan pintasnya. 20 ditangkap. Dihukum kosong. Syarikat besar pula, kerajaan cakap 42 syarikat ditindak. Diambil tindakan macam mana? 13 dapat surat, 14 dapat teguran, 15 dipantau, surat, teguran, pantau. Sementara kawasan sebesar KL jadi abu. Dan ni soalan yang paling penting. Kenapa 12,000 orang pun tak padam-padam? Sebab yang terbakar tu bukan pokok. Tengok bawah kaki aku, gambut, tanah yang boleh terbakar. Dan api ni dia tak duduk atas, dia merayap bawah tanah. Helikopter curah air sampai 10 cm je. Api dia kat bawah tu tengah gelap. Pagi esok dia naik balik, tapi gambut basah tak boleh terbakar. Jadi siapa keringkan dia? Zaman Soeharto, iaitu kerajaan sendiri yang buat. Korek kanal merentas 1 juta hektar gambut. Nak buat sawah gergasi, projek gagal. Kanal tinggal, air keluar, tanah kering 30 tahun. 1 kanal pun tak ditutup. Dan penawarnya dah lama ada, 40 cm. Air turun bawah tu, api melonjak. Naikkan balik, risiko turun 30%. Tutup kanal, biar tanah basah balik. Tu je, mereka tahu. Dah lama tahu, tak buat. Kenapa? Sebab tutup kanal tu mahal, lambat dan tak masuk TV. Helikopter curah air, masuk berita tiap malam. Orang tepuk, rawat simptom, punca biar. Dan yang paling teruk kena bukan kita pun. Rakyat dia orang sendiri kena paling teruk. 400,000 kes jangkitan pernafasan seminggu. Beratur depan klinik tengah malam. Sekolah tutup, flight tak boleh mendarat. Anak dia orang pun sesak nafas, tetap tak ubah. Jadi faham ni, ini bukan tak buat apa-apa, ini buat yang paling murah dan paling nampak. Tangkap pekebun biar syarikat, simbah air biar kanal. 30 tahun, musim ke-30, persembahan yang sama. Dan selagi macam ni, selagi kanal tak ditutup, tiap tahun hektar baru, asap sama. Singapura dah ada akta sejak 2014. Syarikat bakar kena dakwa. Malaysia tak ada. Komen, Malaysia patut ada tak? Share kat kawan kau kat Sarawak. Hari ni dia orang, esok kita. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah kebakaran hutan Kalimantan ke ASEAN. Kenapa mereka sampai sefrustasi itu ya? Karena warganya yang kena getahnya. Bayangin, di serian Sarawak, indeks pencemaran udara kemarin tembus angka 190. Level yang udah sangat nggak sehat buat paru-paru anak-anak di sana. Melalui pertemuan konsultasi tahunan ke-27, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Sultan Hassanal Bolkiah mengambil sikap tegas. Mereka nggak mau lagi cuma nunggu asap hilang di tiup angin, tapi maksa penyelesaian lewat mekanisme resmi ASEAN.
Wah, gue dukung banget ya, biar dibongkar. Pasalnya Indonesia sudah ngaku bahwa kebakaran hutan di Kalimantan itu memang sengaja ada yang bakar buat buka lahan sawit baru. Pertanyaannya kenapa dibakar? Biar biaya buka lahannya murah, tapi bikin bencana alam se-Asia Tenggara. Bikin malu saja. Pesan ini jelas banget, isu kebakaran hutan bukan cuma PR domestik kita lagi, tapi udah jadi ujian reputasi dan tanggung jawab lingkungan Indonesia di mata Asia Tenggara. Semoga beneran sampai ke meja hijau internasional ya. Biar nggak tiap tahun kayak gini dengar berita kebakaran di Kalimantan terus. Sampai bosen. Gimana menurutmu? Pemerintah galang open donasi untuk bencana NTT ya masyarakat. Sekarang bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Lombok, di Flores kemarin bencana alam teman-teman ya. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka melakukan penggalangan dana pemerintah dan rakyat enggan, nggak mau memberikan dana ke pemerintah. Pasti nanti dipakai, setengahnya dipakai buat isi perutnya pemerintahan teman-teman ya. Padahal ke luar negeri pakai dana APBN, seharusnya nggak usah ke luar negeri, bantulah rakyat di sana. Publik mengatakan di mana uang pajak, kenapa open donasi ya, sedangkan jalan-jalan Bapak Presiden kita itu pakai APBN ya, MBG makanan bergizi itu dikeluarkan dari APBN ya, sedangkan Koperasi Merah Putih yang nggak jelas itu dikeluarkan juga APBN. Kenapa saudara-saudara kita yang ada di NTT yang sedang kena bencana ya, kebakaran, musibah, open donasi, di mana uang pajak? Terus itu kita disuruh ya, masyarakat disuruh bahwa pemerintah ini sekarang katanya open donasi ya, jangan mau open donasi sama pemerintah, jangan mau kerjasama sama pemerintah. Iya, Pak. Uang Iya, negara Pak. aja bisa kok dikorupsikan sama mereka, apalagi lah uang donasi. Bisa-bisa aja nanti orang itu korupsi. Lebih baik kalau kita mau open donasi sendiri aja lah, ya kan, daripada kita bekerja sama sama pemerintah ini nggak jelas. Kenapa bisa bencana itu mereka open donasi loh? Ya, seharusnya itu dikeluarkan uang APBN, uang negara. Ya, karena itu dari rakyat kembali kepada rakyat. Mereka itu bayar pajak di sana. Lihat penderitaan mereka, bencana, ya gempa, hancur rumah semua di sana. Kenapa? Dipertanyakan, kenapa tidak dikeluarkan uang APBN? Kemana uang pajak kita? Uang negara kita ini kemana? Habis dikorupsikan orang itu. Nih, cuma 12 detik pesawat Malaysia angkut 6.000 lebih liter air untuk padamkan karhutla di Sumatera. Wow. Hebat Malaysia. Coba Indonesia pakai semprot-semprot kayak gini. Malaysia dan Brunei Darussalam resmi sepakat membawa masalah kabut asap karhutla ke mekanisme ASEAN. Dan kesepakatan ini dibahas langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama Sultan Hassanal Bolkiah dalam pertemuan konsultasi tahunan ke-27 pada 22 Agustus hari Sabtu. Bahkan Malaysia lewat Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungannya akan mengirimkan surat resmi ke Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Sementara indeks pencemaran udara di Serian Sarawak sudah tembus 190 alias kategori tidak sehat, dan sumber asapnya diketahui berasal dari karhutla di Kalimantan Tengah. Total ada belasan wilayah Malaysia yang masuk kategori tidak sehat, termasuk Kuching di angka 182, Samarahan 177, dan Sibu 161. Dan Anwar Ibrahim tegaskan bahwa mekanisme ASEAN ini merupakan opsi terbaik. Bahkan dia menugaskan langsung Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan untuk menangani persoalan ini. Jadi asap dari lahan yang terbakar di dalam negeri sekarang resmi naik status jadi agenda diplomatik dua negara tetangga sekaligus. Gawat kan? Gawat. Mampus sih pemerintahan ini. Ulahnya sendiri. Ranah ini akan dialihkan ke internasional. Dampaknya apa? Tunggu aja nanti. Makanya jangan asal bakar-bakar. Itu yang akan merasakan dampaknya tidak hanya rakyat Indonesia, tapi rakyat tetangga juga. Oke, sampai di situ video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbato Official ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.